Cahaya pagi membawa kenyamanan. Penyapu malam kabut turun halus. Seluruhnya ada 42 keturunan. Dari Abraham sampai Yesus Kristus. Saya Pastor Petrus Suharjono yang menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Selasa, pekan Advent yang ketiga. Selasa 17 November 2025. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Terima kasih atas doa-doa, dukungan, dan kebaikan hati Anda sekalian, sehingga tadi malam saya bisa sampai ke Paroki Santo Barnabas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Setelah perjalanan dari Timika jam 2:30 sore dan sampai di Tangerang jam 6 lebih sedikit. Terima kasih atas segala kebaikan Anda sekalian. Sempat terjadi insiden atau hambatan sedikit di bandara karena kelebihan bagasi, dan ada beberapa barang yang rupanya ada baterainya sehingga menghalangi untuk masuk atau lewat di X-ray. Tapi syukurlah berkat pertolongan Anda sekalian, orang-orang baik, Pak Made sekeluarga bisa sampai dan lolos sampai ke Pamulang. Dan akhirnya dijemput Mas Chandra, berjumpa dengan Romo Mario, Romo Petrus, Pak Aga, Pak Bukub, dan teman-teman, dan kita semua yang lain di sini. Dan pada hari ini semoga selalu sehat, bersukacita, penuh semangat,
untuk memulai aktivitas di hari yang baru ini. Dan semoga Anda sekalian juga tetap bersukacita, berbahagia, bersaudara, penuh kebaikan hati, dan juga semangat untuk menjalani peziarahan yang tidak pernah mengecewakan, peziarahan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan kiranya bahwa kita diundang untuk terus tekun berdoa bagi saudara-saudari kita yang tua, yang lansia, yang sakit, mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, untuk mereka yang masih di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan dan hari-hari ini sudah menyelesaikan proses di semester ini. Ada yang sudah bagi rapot, ada yang sudah berproses dan lain sebagainya. Provisiat atas hasil yang sudah diterima. Juga kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya silsilah yang ditunjukkan oleh penginjil Matius pada hari ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa karya keselamatan Allah terjadi dalam sejarah bangsa manusia, dan setiap orang diundang, dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Entah berapa waktu, entah berapa saat, entah berapa keturunan, entah seperti apapun situasi kehidupan kita, semoga kita senantiasa terbuka bagi rencana dan karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita, sesuai dengan anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan segala hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Semoga kita tetap beriman kuat, berpengharapan yang teguh, dan semakin dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama, supaya kita senantiasa mampu menghadirkan karya keselamatan Allah, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Aktivitas hari ini semoga menjadi penanda dimulainya semangat yang berkobar, niat yang baik, dan juga ketekunan yang semakin terus bertambah untuk senantiasa menghadirkan karya keselamatan Allah bagi dunia, untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah di tengah-tengah kesibukan kehidupan kita, untuk tetap menunjukkan semangat persaudaraan, semangat iman, semangat cinta kasih, apapun situasi kita, dimanapun situasi kita, apapun kondisi dan keadaan kita. Semoga kita tidak pernah lelah, semoga kita tidak pernah menyerah, semoga kita tidak pernah berputus asa. Terutama kita diingatkan supaya kita yakin dan percaya bahwa pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan, terutama di tahun jubilium ini. Dan semoga hari-hari yang ada kita gunakan untuk membangun semangat pertobatan, pengakuan dosa, pendalaman bahan Advent, karya amal, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang membangun kehidupan rohani dan spiritual kita, supaya kita semakin suci, semakin kudus, semakin pantas untuk menerima kehadiran Sang Juru Selamat, untuk menerima Yesus yang hadir di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin beriman, semakin bersukacita, semakin bertekun dalam kebaikan hati, dan semakin berkembang dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama.
Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.